الله عليك ربني بإذن الله والنور إلى يا سيدي بنظرة مسلة الحضرة العالية الفاتحة وصل حضرة المكرم عبد الله. Sebut orang tua kita yang meninggal dunia. Haji Muhammad SAW. كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Hadirin jemaah sekalian, hari ini materi kita masih Ma'rifatul Rasul. Tapi kemarin ada pertanyaan yang belum kami jawab dan janjinya hari ini dari ketua kita. Pertanyaannya berat ya masalahnya. Yang mana dosa meninggalkan ibadah salat. Ini kalau dibahas 2 hari 2 malam baru kelar, Pak. Bapak sanggup? Pak, woi, daripada tidur semua ini. Sanggup, saya nggak sanggup, udah ditungguin Bulia udah. Hari ini saya nggak lama, paling jam 8.15 menit, nanti owner saya, direksi saya akan sambutan, memperkenalkan diri. Jarang-jarang loh beliau bisa hadir di kita, karena jadwal beliau padat banget gitu ya. Tapi saya WA beliau, lelasu'ul adab ya Bu Hajah, mudah-mudahan nggak kurang ajar anak kepada beliau. Ternyata beliau bisa alhamdulillah berkunjung ke masjid ini, ke majelis ini. Ya Allah, jadwal beliau cukup padat. Nanti beliau akan sambutan, sebelumnya ketua juga akan sambutan. Ditutup dengan Mbak Nani, ditutup doa, makan dah udah pulang. Ya. Ibu-ibu sehat? Bu Nur Hayati ada? Sehat Ibu? Lancar dagangnya? Nggak ada masalah ya? Masalah WA aja ya Bu. Hadirin yang mulia, sebelum masuk pada kajian Nataiju Ittiba'ur Rasul, ketua kita nanya tentang bab ini memang belum selesai gitu ya. Dulu ibu-ibu nggak datang, cuma berapa orang gitu. Ya, ada 15 dosa yang akan dialami bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan ibadah salat. 15. Ini kalau dibahas panjang. Hadisnya sahih dari Abdullah bin Umar. Kalau hadis sahih itu bisa menjadi rujukan bagi kita umat Islam. Ya, 15 dosa orang sengaja meninggalkan ibadah salat. Masya Allah. Ini kalau dibahas memang serem, kemarin kita nggak tuntasin gitu, kan nggak sanggup sayanya. Yang pertama, dosa kala di dunia itu dia ada 6 bagi orang yang sengaja meninggalkan ibadah salat. 6 Bu, 6 Bu ya, catat Bu ya. Yang pertama, orang yang ninggalin salat keberkahannya Allah cabut dalam hidupnya. Ini saya sering menyaksikan di lingkungan saya, di rumah ayah saya itu kan tetangganya komplek orang kaya itu. Logikanya kalau tinggal di rumah 6 miliar dia hidup senang, belum tentu Bu. Ternyata dia nggak bisa menikmati makan. Tinggal di rumah 6 miliar. Rumah ibu berapa Bu? Tetangga saya komplek elit Sunter Agung Podomoro. Kalau saya di kamplingnya ayah saya, bunda saya, itu nggak bisa makan. Akhirnya nanya sama ayah saya almarhum dulu, ketua NU di Bekasi, di Priok, bagaimana cara makan kiai yang baik? Masya Allah, masa orang kaya nanya cara makan? Karena keberkahannya sudah dicabut oleh Allah.
Ziyadatul rahmah, keberkahan itu ditambah kebaikan-kebaikan, keberkahan hidup. Banyak jumlahnya, kalau nggak berkah boros, ada aja masalahnya. Anak sakit, nggak sembuh-sembuh. Bini meriang-meriangnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya minta diruqyah sama kita, minta dibekam sama kita. Kalau saya ngebekam perempuan nggak kuat, bukan apa-apa. Hati saya kuat, mata saya nggak kuat gitu. Jadi saya panggil istri saya. Paling saya ngeruqyah sebentar doang. Ya, jadi orang akan dicampur sebuah keberkahannya kalau dia melalaikan ibadah salat. Ini yang jarang dibahas, Pak. Siapa orang yang meninggalkan ibadah salat, kata mursyid saya, ya, mursyid saya, Pak, beliau sampaikan, Abah Dimyati, beliau ahli laduni. Kalau ibu-ibu mau masuk aja, Bu. Masih kosong, dekat saya nggak apa-apa, Bu, sini. Ya. Kalau ibu-ibu mau belajar laduni, kalau udah siap, yang kemarin tinggal pengamalan 40 hari ya. Selawat belum kita mulai ini. Silakan, Bu, masuk, Bu. Ya. Silakan, iya, Bu. Apa kata mursyid saya? Orang yang biasa melalaikan ibadah salat itu, dia sudah ada ingkar dalam keyakinan dalam kalbunya. Nah, kalau orang sudah ingkar, kafir dalam kalbunya, ini berbahaya. Ya kan? Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akhir hidup orang itu bagaimana kalbunya. Kalau kalbunya lari dari Allah, merana hidupnya. Maka dosa yang paling besar meninggalkan ibadah salat itu dosa kalau di alam barzah, di alam kubur. Ada 3 Allah akan tetapkan itu. Yang pertama, kubur itu akan panas, Pak. Dalam kitab Zawul Aqqa halaman 18-16 itu Allah terangkan, siapa yang berada di alam kubur dia meninggalkan ibadah perintah-perintah Allah, maka Allah panaskan dalam kuburnya, ada semacam api yang membakar dalam tubuhnya. Yang kedua, tulang belulang itu akan dipatahkan, dihancurkan oleh Allah dan dikembalikan lagi, dihancurkan lagi hingga yaumil qiyamah Allah tetapkan. Maka saya nggak berani bahas ini karena berat. Tapi karena ketua yang nanya, daripada saya nggak dikasih ongkos pulang ntar, ya, apalagi dia biasanya ngasih ayam sama saya, ya repot saya. Jadi berat, Pak. Maka kata guru saya, Mas, umur manusia berapa sih? Yang paling tua di sini siapa? Saya ya. Saya masih 20. Bu Haji, taruh umur yang paling tua 60 tahun. Umur 60 tahun di dunia beda dengan umur tahun di akhirat, dan beda menurut ketentuan Allah. Satu hari di dunia, ya, sehari di akhirat, nah itu 1000 tahun lamanya. Bayangkan kalau hidup satu hari 24 jam, itu kalau logika hakikatnya umur yang Allah tetapkan, manusia hanya hidup 1,5 jam doang hidup di dunia. Kalau hidup 1,5 jam di dunia doang kita melanggar perintah Allah, mau kemana hidup kita? Kan sering disampaikan guru kita, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau manusia agung, mengertilah hidup, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Sehebat apapun di dunia jabatanmu hebat, tapi di hadapan Allah engkau ninggalkan salat, hina. Beneran. Engkau dagang lancar, bisnismu bagus, anak-anakmu tenang, tapi enggak ibadah salat, di hadapan Allah hina. Ya. Siapa yang udah siap mati? Saya sering matiin orang lagi. Mandiin orang yang enggak ibadah salat. Tuh,
Berat buat kita mandiinnya. Kitanya keberatan Pak.